Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mari kakak silakan masuk. Oke, kakak silakan dulu. Terima kasih. Apakah kursinya nyaman? Namanya? Perkenalkan saya Rio. Saya Nimro. Oh ya, Rio. Oke, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda pagi ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat bagi kita apabila Anda mau terbuka dan mengungkapkan semua perasaan Anda. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan semuanya. Ya, saya sangat membutuhkan bantuan Bapak. Ya, sebelumnya kita perlu mengetahui alur kerjasama kita ya. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseling. Ya, selama proses konseling ini saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami benar apa yang sebenarnya Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling ini. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan kemudian saya juga sangat berharap Anda bisa menemukan makna positif dari konseling kita. Ya, baik Pak. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini di sini ya. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai saja ya diskusi kita. Iya Bapak. Memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu untuk menyampaikannya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu dengan orang lain ya. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi memang saya kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang seperti sudah saya katakan di awal tadi bahwa memang akan sangat sulit dan tidak mudah untuk kita berbagi rasa dengan orang lain, apalagi untuk permasalahan yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tidak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang awalnya mereka merasa kurang nyaman dan perlahan mereka mulai lebih terbuka dan akhirnya lebih santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda bisa mulai lebih santai untuk berada di ruangan ini ya. Saya harus setuju dengan Bapak. Ya bagus itu, kita lihat saja bagaimana ke depannya ya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran dari wali kelas saya, maka saya ambil langkah ini. Oke, tadi saya mendengar bahwa Anda bilang Anda lebih suka menyelesaikan masalah sendiri dan Anda suka untuk melakukan segala sesuatu secara sendiri ya. Saya pikir itu menjadi sudut pandang yang seimbang untuk Anda bisa menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri Pak. Oke, kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberikan Anda sedikit pencerahan. Oke, agar saya lebih memahami situasi Anda saat ini, bagaimana jika Anda menceritakan apa yang Anda alami hingga saat ini? Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan dari diri atau saya. Biasanya saya berpikir bahwa
tidak bisa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan bagi saya sekarang. Karena saya khawatir ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah-marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosi mereka menjadi lebih mudah untuk meledak. Dan Anda khawatir itu dapat berpengaruh kepada kondisi Anda dan adik Anda. Ya, saya masih kelas 2 sebelum tamat. Hasil belajar saya waktu kelas 1 masih bisa saya terima, dan meskipun itu tidak semerlang waktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan ya akan sangat sulit nantinya dia dibesarkan dalam lingkungan yang demikian. Ya, nampaknya Anda sangat sayang ya dengan adik Anda, sehingga Anda sudah mulai membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tetapi saya merasa bahwa semakin dewasa dan belajar tersebut, jadi saya khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir dengan hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda ya. Anda mungkin berkata, oke, saya bisa kasih ini, walaupun Anda juga masih lama. Tapi Anda lebih mengkhawatirkan adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Apakah benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik saya, karena satu lagi adik saya belum sekolah. Saya lebih mengkhawatirkan itu daripada kondisi hubungan kami dengan orang tua kami. Ya. Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apa yang saya bisa agar bisa menyatukan kembali semuanya. Ya, oke. Bagi saya semua itu untuk menyenangkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik saya yang di sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa hal terjadi ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir terhadap dirinya. Saya sangat terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik Anda, dan nampaknya Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan memang itu kerja bagus Anda sebagai seorang kakak untuk menjaga adik-adik Anda. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentunya mereka sangat spesial dan penting bagi Anda ya. Ya, mereka sangat penting bagi saya.